Halo guys, selamat datang di channel Akpres. Aku Haikal selaku tutor MBL. Dan aku, Tasya, sebagai writer yang akan mendampingi kalian di ruang belajar. Di video kali ini kita akan belajar pengantar logika. Oke, sebelumnya kenalin, nama gua Haikal selaku tutor MBL. Pada kali ini kita bakal bahas materi MBL pekan ke-1 dengan judul bab pengantar logika. Langsung aja kita ke materinya. Yang pertama yaitu ada kesesatan logika atau logical fallacy. Berangkat dulu dari definisinya. Logical fallacy adalah cara berpikir yang memuat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip logika sehingga menyebabkan terjadinya kesesatan atau kesalahan dalam penalaran. Selanjutnya, kita bahas tentang jenis kesesatan. Ada dua bagian nih. Yang pertama ada bentuk informal, di mana kesesatan ini tidak terkait dengan struktur argumen atau bentuk argumennya. Sedangkan bentuk formal itu terkait dengan struktur argumennya. Di pekan 1 MBL ini fokus babnya bakalan fokus ke bentuk-bentuk logical fallacy informal. Oke, langsung aja kita ke bentuk-bentuk kesesatan atau fallacy-nya. Yang pertama, ada penolakan terhadap antecedent. Di sini dikasih contoh nih. Jika Tina pakai jaket, maka ia merasa hangat. Dari pernyataan ini, tidak dapat disimpulkan bahwa jika Tina tidak pakai jaket, maka ia tidak merasa hangat. Nah, di sini nih, kalian bisa pecah lagi nih pernyataannya jadi premis yang lebih kecil nih. Kalau dilihat nih, ada dua premis di pernyataan jika Tina pakai jaket, maka ia merasa hangat. Premis pertama ada pernyataan Tina pakai jaket. Dan premis kedua ada pernyataan ia merasa hangat. Nah, kedua premis ini dihubungin dengan kata jika maka. Jika maka ini merupakan kata kunci untuk sebuah bentuk implikasi. Bentuk implikasi itu adalah bentuk yang bisa dinyatain dalam bentuk jika P maka Q yang kita lambangin seperti ini nih. Nah, dengan pola yang sama, lu bisa ngelihat nih di yang bawahnya ada pernyataan jika Tina tidak pakai jaket maka ia tidak merasa hangat. Ini juga bisa dilambangin nih, dilambangin dengan bentuk seperti ini, di mana pernyataan Tina tidak pakai jaket itu merupakan negasi dari pernyataan Tina pakai jaket. Begitupun dengan ia tidak merasa hangat, itu merupakan negasi dari pernyataan ia merasa hangat. Sehingga kalau lu bisa ngelihat bentuk kayak gini, jadi bisa kebayang gitu kenapa kedua pernyataan ini nggak setara sehingga nggak bisa disimpulin. Oke, lanjut yang kedua, yaitu ada menegaskan konsekuensi. Di sini dikasih contoh nih. Jika Tono berenang, maka ia merasa rileks. Dari pernyataan ini tidak dapat disimpulkan bahwa jika Tono merasa rileks, maka ia berenang. Nah, di sini lu pecah lagi nih. Ada dua premis nih. Tono berenang dan ia merasa rileks. Nah, yang di bawahnya juga sama nih. Ada dua premis. Tono merasa rileks dan ia berenang. Kalau dilihat, ini sebenarnya bisa dinotasiin sebagai P, Tono berenang, dan Ki merasa rileks. Yang di bawahnya itu sebenarnya sama aja, tapi dibalik gitu. Tono merasa rileks, itu merupakan bentuk Ki dari pernyataan yang atas tadi. Sedangkan ia berenang merupakan P dari pernyataan yang di atas tadi. Jadi bentuk menegaskan konsekuensi ini dibalik. Tapi bentuknya itu nggak setara nih, ada pernyataan nggak setara. Berarti nggak bisa disimpulin bahwa Tono merasa rileks maka ia berenang. Oke, lanjut ke yang ketiga, ada the undistributed middle term atau guilty by association. Di sini ada kata kuncinya nih. Ada kata beberapa yang nggak sama kata semua nih. Contoh,
ada beberapa anak IPB berasal dari Bogor. Dari pernyataan ini, nggak bisa disimpulin bahwa jika Tasya anak IPB, maka ia orang Bogor. Karena di sini nih cuman beberapa itu sama aja kayak kata ada atau sebagian gitu. Jadi di sini nih cuman negasin bahwa ada nih anak IPB yang berasal dari Bogor. Tapi bukan semua anak IPB berasal dari Bogor. Jadi belum tentu nih Tasya ini berasal dari Bogor walaupun dia anak IPB. Oke, yang keempat ada begging the question. Membuktikan suatu proposisi dengan secara bersamaan menganggap proposisi itu benar. Contoh, semua pria perokok adalah jantan, sebab hanya pejantanlah yang berani menantang bahaya. Lanjut ke yang kelima, ada the strawman fallacy. Di sini, logical fallacy-nya memberikan kesan seolah menyimpulkan argumen lawan, padahal menyimpulkan argumen yang bukan disampaikan lawan. Contohnya, seorang dosen IPB menyatakan bahwa konsep kurikulum baru selaras dengan program Merdeka Belajar. Dengan kurikulum ini, mahasiswa dapat mengambil kuliah dari perguruan tinggi lain. Disimpulin nih, dosen tersebut tidak dapat hanya bisa mengajar di IPB, tetapi bisa juga di perguruan tinggi lain. Pernyataan ini salah karena bukan dosen yang dapat mengajar di tempat lain, tetapi mahasiswa yang dapat mengambil kuliah di tempat lain. Sehingga strawman fallacy ini mengambil kesimpulan yang salah dari pernyataan orang lain. Lanjut, yang keenam nih, ada the democratic fallacy, yaitu menganggap pendapat orang banyak merupakan suatu kebenaran. Contoh, 95% orang Indonesia menggunakan sabun mandi bermerek Liebman. Dari pernyataan ini, nggak bisa disimpulin bahwa sabun mandi Liebman adalah yang terbaik. Walaupun ada 95% atau hampir dominan semua penduduk Indonesia itu menggunakan sabun bermerek Liebman, bukan berarti sabun mandi Liebman itu menjadi yang terbaik gitu. Oke, lanjut ke yang ketujuh, ada post hoc fallacy. Post hoc fallacy ini karena A diikuti oleh B, maka disimpulkan A menyebabkan B. Padahal bisa jadi ada penyebab lain. Contohnya, setelah ayahnya berangkat bekerja, Kiki menangis. Dari pernyataan ini tidak dapat disimpulkan bahwa Kiki menangis karena ditinggal ayah bekerja. Bisa jadi karena belum diberi uang saku atau ada penyebab lain gitu. Misalnya Kiki emang lagi sedih atau segala macam. Contoh lainnya nih, misal nih ada pernyataan setelah ayam berkokok, matahari terbit. Itu nggak bisa disimpulin bahwa matahari itu terbit akibat dari ayam yang berkokok tadi. Oke, gitu buat yang post hoc fallacy. Lanjut ke yang ke-8, ada the ad hominem fallacy. Menunjukkan seseorang salah dengan menyerang karakter atau individu orang itu. Contoh nih, dialah yang merusak komputer itu karena ia adalah orang yang berpendidikan rendah, sehingga tidak tahu cara mengoperasikan komputer itu. Nah, di pernyataan ini belum ada bukti apakah ia melakukan itu atau tidak. Karena bisa jadi orang lain yang merusak komputer itu, tapi yang diserang itu malah statusnya sebagai seseorang yang berpendidikan rendah. Oke. Yang ke-9 ada to kue fallacy atau menyangga pernyataan seseorang karena ia melakukan hal yang tidak sejalan dengan pernyataan itu. Contoh nih, ada Iza. Iza ini seorang perokok. Dia nyatain merokok itu tidak sehat karena dapat merusak tubuh, terutama paru-paru. Terus dijawab nih sama Anas, mustahil pernyataan itu benar karena Iza sendiri seorang perokok aktif. Lanjut, yang ke-10 ada loaded question fallacy. Pernyataan yang dibuat dengan anggapan atau asumsi tertentu, padahal belum tentu anggapan tersebut benar. Contoh, ada pertanyaan, apakah kamu terbiasa membolos? Apapun jawabannya terhadap
pertanyaan ini akan berimplikasi yang ditanyakan pernah membolos gitu, sehingga timbul asumsi. Yang 11 ada black or white policy, menganggap hanya ada dua kemungkinan padahal ada kemungkinan lain. Contoh, kamu pulang sekarang atau kamu akan mati. Nah, di sini nih cuma dikasih dua pilihan nih. Kamu pulang sekarang atau kamu akan mati. Padahal ada nih kemungkinan-kemungkinan lain. Yang ke-12 ada appeal to authority policy. Sesuatu benar karena seorang pejabat atau tokoh mengatakan demikian. Contoh nih, vaksin COVID-19 berbahaya karena pejabat mengatakan demikian. Nah, di sini yang bilang vaksin COVID-19 berbahaya siapa? Ya, pejabat. Nah, pernyataan ini dianggap benar karena pejabat yang ngatain bahwa vaksin COVID-19 berbahaya. Ya, mungkin yang terakhir ini terkait dengan pemikiran deduksi dan juga induksi. Pemikiran deduksi merupakan proses mendapatkan kesimpulan dengan menerapkan prinsip yang bersifat umum ke kasus yang khusus. Contoh nih, semua mahasiswa baru IPB akan mendapatkan jas alma mater. Itu prinsip umumnya. Kasus khususnya, Marsha adalah mahasiswa baru IPB. Jadi, Marsha akan mendapatkan jas alma mater. Sedangkan untuk pemikiran induksi itu merupakan kebalikannya dari prinsip khusus dijadiin kesimpulan yang umum. Contohnya, proses mendapatkan kesimpulan bersifat umum berdasarkan kasus yang spesifik. Contoh, Ika Rendi Putra adalah mahasiswa IPB. Ika Rendi Putra dapat menaiki bus kampus secara gratis. Jadi, semua mahasiswa IPB dapat menaiki bus kampus secara gratis. Ini merupakan kesimpulan umumnya atau prinsip umum yang di akhir, yang ditarik dari kasus-kasus spesifik tadi. Oke, mungkin sekian materi MBL untuk pekan ke-1. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like and share ke teman-teman kalian. Semangat belajar and see you on the next video.